Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran aktivitas pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu untuk berdoa. Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Ya, ada yang tidak hadir ya, berarti Ibu absen ya. Aldi hadir. Budi hadir. Clara, Dani, Claudia, Faiz, Stefani tidak hadir, oke. Kemudian Emon hadir. Baiklah, terima kasih ya. Kemudian kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, tapi Ibu akan bertanya kepada kalian semua, apakah ada yang tahu apa pembelajaran kita pada pagi hari ini? Baiklah, kalau tidak ada yang tahu, kita akan belajar tentang kearifan lokal. Kalian sudah tahu apa itu kearifan lokal? Ya, kalau tidak tahu, Ibu akan memberitahu kalian. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Artinya, kearifan lokal itu biasanya diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang atau dari satu generasi ke generasi yang lain melalui cerita atau dari mulut ke mulut, kemudian dari peninggalan seperti sejarah seperti itu, kemudian dari lagu, kemudian dari permainan. Kemudian kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan mengintegrasikan dengan pemahaman terhadap kebudayaan keadaan alam di suatu tempat. Coba kan Ibu sudah menjelaskan kearifan lokal itu seperti cerita rakyat, kemudian peninggalan-peninggalan, peribahasa, cerita, lagu, permainan. Apa yang kalian tahu? Coba sebutkan salah satu contohnya. Oh, tidak ada yang tahu. Ya, Ibu akan memberikan kalian gambar agar kalian tahu apa sih itu kearifan lokal yang ada di khususnya kita Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan itu yang terkenal suku apa? Ayo. Iya benar, suku Dayak. Di Kalimantan itu sebenarnya begitu banyak suku, tapi yang kalian ketahui karena kalian masih seusia SD, kalian hanya tahu suku Dayak, kemudian ada suku Melayu, kemudian ada suku Tionghoa, dan masih banyak lagi. Ibu akan menjelaskan apa sih kearifan lokal yang ada di kita suku Pulau Kalimantan ini. Yang pertama itu rumah betang. Siapa yang pernah melihat rumah betang? Iya benar, pintar sekali. Rumah betang itu modelnya atau ciri-cirinya itu tiangnya tinggi, kemudian panjang, lebar seperti itu. Biasanya rumah betang ini dibuat dengan ukuran sangat panjang. Kenapa? Karena rumah betang ini adalah tempat tinggal suku Dayak pada zaman dahulu. Sekarang sudah jarang kita temui. Kenapa? Karena orang-orang sudah tidak betah dengan kearifan lokal zaman dulu. Rumah betang itu biasanya ditinggali oleh begitu banyak orang, biasanya sampai 100 orang karena rumahnya besar. Kemudian tinggi rumah itu juga biasanya sampai 2-3 meter, bahkan sampai 5 meter. Biasanya jika kita ingin masuk ke dalam rumah tersebut, kita harus menaiki anak tangga seperti itu. Kemudian ada yang tahu kearifan lokal budaya Kalimantan lainnya? Iya benar. Kemudian ada tarian. Siapa di sini yang pernah ikut menari? Iya, tarian Dayak. Biasanya tarian Dayak itu sangat kental sekali dengan budaya Kalimantan. Contohnya
Biasanya kalau kalian menari itu apa saja yang kalian pakai? Iya benar, pakaian. Kemudian ada yang membawa mandau, ada yang membawa topi atau tangguy, kemudian ada yang membawa seperti cupai, seperti itu dalam bahasa Dayaknya. Kemudian apalagi kearifan lokal yang ada di budaya Kalimantan? Iya benar, cerita dongeng. Apakah kalian tahu cerita dongeng ciri khas yang ada di Kalimantan? Khususnya di Sintang, tempat kita Kalimantan Barat. Iya, kalau tidak ada yang tahu Ibu, salah satu contoh yaitu cerita Bujang Beji. Cerita Bujang Beji ini dia menceritakan tentang seorang yang kuat, yang gagah, dia mengangkat batu kelam seperti itu. Nanti kita akan mempelajari itu ketika kalian di kelas atas seperti itu. Kemudian apa kearifan lokal lainnya yang kalian ketahui? Iya benar, kearifan lokal seperti adat kita gotong royong, yaitu menugal. Menugal itu adalah salah satu kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Gotong royong itu sebenarnya sangat baik dan sangat membantu kita, khususnya masyarakat suku Dayak. Kenapa? Karena nugal ini adalah sifatnya bergotong royong, saling membantu seperti itu. Nugal itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk ketika menanam padi telah tiba. Biasanya nugal ini dilakukan oleh masyarakat dengan memanggil kaum kerabat untuk menanam padi. Kemudian setelah menanam padi selesai, mereka akan makan bersama, sehingga kekeluargaan kita itu semakin erat, tidak ada perkelahian seperti itu, saling membantu seperti itu. Kemudian kearifan lokal lainnya yang ada di Pulau Kalimantan apa? Tebak, ayo. Tidak ada yang tahu. Seperti satwa, itu salah satu kearifan lokal anak-anak, yaitu seperti binatang-binatang yang tidak ada di pulau lain. Kalian tahu apa itu binatang yang sangat khas di Pulau Kalimantan? Iya, benar sekali. Burung enggang. Burung enggang biasanya dipakai salah satu sebagai ciri khas kita suku Dayak. Biasanya patuk pada burung ini dipakai sebagai topi seperti itu. Burung enggang sekarang semakin hari semakin langka. Kenapa? Karena burung enggang ini sering diburu oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya itu tidak boleh, karena ini adalah hewan-hewan yang dilindungi oleh negara. Karena jika dia punah, nanti tidak ada satwa-satwa yang khas di pulau kita seperti itu. Kemudian apalagi? Iya benar, orang hutan. Orang hutan juga salah satu satwa yang ada di Pulau Kalimantan. Kenapa mereka sangat gemar hidup di Pulau Kalimantan? Karena Kalimantan itu masih banyak hutan-hutan, sehingga hewan-hewan ini masih bisa mencari makanan seperti itu. Karena hewan-hewan juga seperti kita, dia membutuhkan tempat tinggal, dia membutuhkan makanan seperti itu. Kemudian Ibu akan menjelaskan kearifan lokal lainnya. Apa sih yang kalian temui di sekitar kalian, yang kalian temui identik sekali, atau wah ini orang Dayak ini, seperti itu? Apa? Iya benar sekali. Biasanya orang Dayak itu ketika ingin melakukan sesuatu, salah satu contoh membangun rumah, mereka akan melakukan tradisi, seperti misalnya mereka akan memotong ayam, kemudian ayam itu akan mereka potong, mereka sembelih untuk sebagai salah satu ungkapan ucapan syukur mereka dapat membangun rumah seperti itu. Kemudian ada yang lain, apakah ada yang tahu? Iya benar, saat seseorang akan menikah. Biasanya kalau menikah itu, khususnya suku Dayak Kalimantan, mereka akan melakukan tradisi-tradisi yang ada
pada kepercayaan suku Dayak Kalimantan. Yang pertama, kita seperti contoh menginjak telur, kemudian duduk ketika duduk kepalanya ditaburkan oleh beras, seperti itu. Semua itu ada maknanya masing-masing. Seperti itu. Nanti ketika kalian di rumah, kalian boleh bertanya kepada orang tua kalian, kakek nenek kalian, maksud dan tujuannya seperti itu. Tapi biasanya ini adalah berkaitan erat dengan kepercayaan nenek moyang kita dahulu, seperti itu. Apakah semuanya paham atau ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas kalian yang telah mendengarkan, yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermakna, bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, selamat pagi. Sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Selamat pagi.